Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di bawah aja. Takut kesampluk. Iya, akhir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, di salah satu taman-taman surganya yang ada di dunia. Sembari kita menunggu datangnya waktu Isya, kita duduk sejenak untuk mempelajari beberapa perkara-perkara yang penting dari agama kita, terutama berkaitan dengan keimanan kita dan terutama pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaid wad-Dawabit As-Salafiyah fi Asma'i was Sifati Rabbil Bariyah, atau kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan di dalam manhaj salaf dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-8. Berarti sudah berlalu 7 kaidah tentang sifat-sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita ringkas, kaidah yang pertama, kata penulis di sini yaitu Asy-Syaikh Ahmad An-Najjar. Kaidah yang pertama adalah wajibnya kita mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya dengan melalui dalil, bukan melalui akal, tapi dengan dalil kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga sudah kita bahas kaidah yang kedua, bahwasanya dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita tidak boleh melampaui batasan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang Allah tetapkan, ya sudah, itu saja yang kita tetapkan. Jangan kebablasan ke hal-hal lain yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh seperti seorang ketika menetapkan Allah berbicara, Allah berbicara dengan suara yang didengar, itu ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika dia menetapkan, jangan dia melampaui batas. Oh, kalau gitu, kalau Allah berbicara berarti Allah punya mulut, berarti Allah punya bibir, berarti Allah punya lidah. Nah, ini melampaui batasan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kaidah yang ketiga, bahwa asma'ullah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bisa ditetapkan dengan hadis ahad. Ya, bisa ditetapkan dengan hadis ahad. Tidak seperti sangkaan kebanyakan orang, mereka mengatakan nama Allah dan sifat-sifat Allah itu hanya ditetapkan dengan hadis mutawatir. Tapi kalau hadisnya ahad, itu nggak bisa kata mereka. Maka ditolak, tertolak. Ahlus sunnah menetapkan nama dan sifat Allah meskipun melalui hadis ahad. Kemudian kaidah yang keempat,
Ya, kaidah yang keempat adalah wajibnya kita menetapkan dalil-dalil tentang sifat Allah, tentang nama Allah, kita tetapkan sesuai dengan dohirnya. Dohirnya ayat tersebut mengatakan Allah punya wajah, ya kita tetapkan sesuai dohirnya, Allah memiliki wajah. Dohirnya mengatakan Allah punya kedua tangan, kita tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kedua tangan secara hakiki, sesuai dengan dohirnya. Kemudian juga dalil atau kaidah berikutnya, kata beliau bahwasanya dalil-dalil atau dohir ayat-ayat tentang sifat itu harus dipahami sesuai dengan apa yang terbetik di dalam akal kita. Ini sambungan dari kaidah yang sebelumnya. Ketika kita mengatakan atau membaca ayat bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang, maka tangan yang kita baca dalam ayat tersebut sesuai dengan makna bahasa Arab yang kita pahami, maka yang terbetik adalah itu tangan secara hakiki. Ya, bukan majas, bukan kiasan. Ditetapkan sesuai dengan bahasa Arab. Ya, ditetapkan sesuai dengan bahasa Arab yang berjalan di tengah orang-orang Arab. Kemudian yang terakhir atau sebelum yang terakhir yaitu ijma', kesepakatan para salaf dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah hujjah. Ya, itu adalah hujjah. Ijma' para salaf tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah hujjah dalam pembahasan ini. Dan yang terakhir pertemuan bulan lalu kita bahas adalah yaitu fitrah salimah. Fitrah manusia yang masih waras, yang masih belum rusak, yang masih belum terkena syubhat, itu pasti sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena memang sudah settingannya Allah subhanahu wa ta'ala, kita itu sejak dari kecil, sejak dari lahir sudah di atas fitrah. Apa fitrah itu? Yaitu menerima semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan. Makanya tanpa diajari, anak kecil tahu. Ketika ditanya di mana Allah subhanahu wa ta'ala, langsung dia menunjuk ke arah atas. Padahal tidak ada yang mengajarinya. Tapi itulah namanya fitrah yang masih waras. Kita bicara fitrah yang masih waras. Tapi kalau fitrahnya sudah rusak, fitrahnya sudah kena syubhat, sudah kena syubhatnya orang-orang filsafat, orang-orang ahlul kalam, maka ketika ditanya di mana Allah, bulat ucapannya. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Nah, ini sudah rusak fitrahnya. Tapi kalau fitrahnya masih waras, ketika ditanya di mana Allah, dia akan menunjuk ke arah atas. Itu kemarin kita sampaikan ada anak kecil yang kita tes ya. Apa ada anak kecil lagi di sini? Nanti tes sendirilah. Anak-anak kecil yang masih belum belajar tentang kitab ini, belum belajar tentang asma wa sifat, tanya kepada mereka, "Nak, Allah itu di mana?" Ya, kalau dia masih belum dapat syubhat, dia pasti akan mengatakan menunjuk ke arah atas. Langsung dia menunjuk ke arah atas. Tapi kalau ternyata dia mengatakan, kan ada sebagian orang, "Ustaz, anak saya kalau saya tanya di mana Allah, katanya Allah nggak di atas. Kata gurunya." Nah, ini dapat syubhatnya di sekolah ini, hati-hati. Ya. Jadi gurunya ngerusak dia, ngerusak fitrahnya dia. Maka hati-hati, orang tua harus mewaspadai anak-anaknya. Ya, tidak selamanya guru di sekolah itu mengajarkan akidah-akidah yang benar. Ya, kita dapati sebagian guru mengajarkan akidah-akidah yang menyimpang kepada anak. Maka orang tua harus punya perhatian dalam hal ini. Tapi kita masuk kaidah yang ke-8. Kaidah yang ke-8 kalau di kitab di halaman 61, beliau mengatakan kullu ma tasafa bihil makhluqu min sifati kamalin la naqsa fiha fal khaliqu aula biha wa kullu ma yunazzahu anhu al makhluq min sifati naqsin la kamala fiha fal khaliqu aula bitanazzuhi anha.
Kaidah yang ke-8 ini adalah semua sifat-sifat positif, ya, semua sifat-sifat yang menunjukkan positif dan tidak menunjukkan sisi negatif sama sekali, kalau itu ada pada makhluk, maka berarti Allah lebih layak memiliki sifat tersebut. Ya, saya ulangi, semua sifat-sifat yang positif, sifat-sifat yang baik, yang tidak ada cacat di dalam sifat tersebut, tidak ada aib dalam sifat tersebut, kalau itu ada pada makhluk, berarti Allah lebih layak untuk menyandangnya. Sebaliknya, semua sifat-sifat yang negatif, yang tidak ada sisi positifnya sama sekali, kalau makhluk gak mau tersifati dengan itu, makhluk saja gak suka tersifati dengan itu, maka Allah lebih layak untuk tidak disifati dengan sifat tersebut. Bingung jangan? Kenapa? Oh, kecepatan, Masya Allah. Ini ngatur speednya repot ini. Baik, saya ulangi kaidahnya. Semua sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang positif, sifat-sifat yang positif, yang tidak ada sisi negatif di dalamnya, kalau makhluk saja tersifati dengan sifat itu, maka berarti Allah lebih layak. Makhluk saja tersifati, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau ada sebaliknya, semua sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat yang negatif, yang tidak ada sisi positif di dalamnya, kalau makhluk saja gak mau tersifati dengan sifat itu, maka Allah lebih layak untuk tidak disifati dengan sifat tersebut. Ya, paham gak paham? Nanti dibahas lebih lanjut di penjelasannya. Ya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, annal makhluk idza tasafa bi sifatil kamal allati la naqsa fiha fal khaliqu aula ayat tasifa biha li annal khaliqal wajibal wujud akmalu minal makhluqil muhdatsil mumkinil wujud. Kata beliau, makhluk, apapun yang disifatkan kepada makhluk dari sifat-sifat yang positif. Apa misalnya sifat-sifat positif pada makhluk? Makhluk itu hidup, itu sifat positif. Yang negatif apa? Mati. Makhluk tersifati dengan alim, mengetahui, punya ilmu. Lawannya apa? Jahil, tidak mengetahui. Makhluk tersifati dengan al-basar, melihat. Ini positifnya, melihat. Berarti negatifnya blind, buta. Makhluk tersifati dengan as-sam'u, itu positifnya, mendengar. Negatifnya apa? Tuli. Ya, ini makhluk ketika tersifati dengan sifat-sifat terpuji seperti tadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih layak untuk punya sifat itu. Ya, Allah lebih layak punya sifat itu karena Allah lebih sempurna daripada makhluknya. Ya, Allah itu lebih sempurna daripada makhluknya. Falau lam yattasifil khaliq bi sifatil kamal lakanat makhluqatuhu akmala minhu. Karena kalau Allah tidak disifati dengan sifat-sifat terpuji tadi, Allah tidak disifati dengan sifat-sifat yang positif, maka berarti makhluk lebih sempurna daripada Allah, kan gitu. Paham maksudnya? Ya. Sekali lagi, kalau Allah tidak disifati dengan sifat-sifat yang positif tadi, sedangkan makhluk saja disifati dengan sifat-sifat yang positif tadi, maka berarti konsekuensinya makhluk lebih sempurna daripada Allah. Dan ini enggak mungkin. Wa kadzalika law lam yattasif bi sifatil kamal lattasafa bi sifatin naqs. Demikian juga apabila Allah tidak disifati dengan sifat-sifat yang positif,
maka berarti pasti yang mengisi sifat-sifat Allah sifat yang apa? Negatif. Otomatis kalau Allah nggak punya sifat positif, berarti yang tersifati adalah sifat-sifat negatif, dan itu nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Wal muradu bil kamalil ladzi la naqsa fihi huwal kamalul mutlaq. A'ni al kamal lil mawjud min haitsu huwa mawjud, la ayyakuna kamalan li naw'in minal mawjudat duna naw'. Yang dimaksud dengan sifat positif di sini, sifat yang kita sematkan kepada Allah dari sifat-sifat positif, itu adalah sifat positif secara umum, sifat positif secara mutlak. Bukan sifat positif yang hanya terjadi pada sebagian makhluk, tapi ternyata bagi makhluk yang lain itu sifat negatif. Enggak. Tapi ini sifat positif yang bagi semua makhluk sepakat itu positif. Contoh misalnya, berilmu. Berilmu ini apakah jadi positif hanya pada sebagian makhluk saja? Tidak. Berilmu itu sepakat semua makhluk ketika tersifati dengan ini, itu sifat yang positif. Nah, ada jenis yang lain, sifat positif yang hanya pada sebagian makhluk, tapi kalau sifat ini diberikan kepada makhluk yang lain jadi negatif. Contoh, laki-laki. Laki-laki itu punya sifat positif apa? Gagah. Ya kan? Suaranya lantang, tegas. Ya, enggak cengeng. Senantiasa berpikir jauh. Ya. Tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Ini sifat positif bagi siapa? Bagi laki-laki. Tapi coba sifat ini sematkan kepada makhluk yang lain, perempuan. Antum gimana kalau mendapati ada seorang perempuan ngomongnya lantang tegas, gak ada teledor-teledornya, gak ada cengengnya, gak ada manja-manjanya, gak ada lembek-lembeknya. Iya. Kira-kira itu sifat yang baik bagi wanita atau sifat yang negatif? Negatif. Antum punya istri kayak gitu ya, medeni jamaah. Duwe bojo kayak ngono. Iya, enggak ada manja-manjanya. Wis kayak rabi mbek wong lanang. Iya kan gitu. Nah, kebalikannya, wanita punya sifat positif. Apa sifat positifnya wanita? Manja, cengeng, cerewet. Oh, itu sifat positifnya wanita loh itu jamaah. Iya. Apalagi nangisan, teledor, gegabah. Itu memang wanita sempurnanya memang dengan itu. Justru kita laki-laki dijadikan suka sama perempuan dari sifatnya perempuan yang ini. Kan gitu. Nah, coba sekarang sifat positif bagi perempuan tadi, lembeng, lembek, kalau ngomong itu nggak bisa tegas. Coba sekarang sifat positif itu diberikan kepada laki-laki. Gimana? Medeni gak? Hah? Menakutkan jamaah. Laki-laki ngomongnya lembeng, jarinya ngetril. Medeni ini. Gak ada yang mau berkawan dengan dia. Takut. Tuh, bagi wanita positif, justru kalau diberikan kepada laki-laki jadi negatif. Bayi. Ya, bayi. Di antara sifat positifnya bayi itu adalah menangis. Menangisnya bayi itu adalah sifat yang positif bagi laki-laki. Justru menunjukkan bayi itu sehat. Anda bayangkan kalau punya bayi seminggu gak nangis. Bingung gak antum? Bingung bayi seminggu gak nangis. Maka menangis itu adalah sifat yang positif bagi bayi. Tapi ternyata kalau disematkan kepada orang dewasa, wah itu jadi sifat yang negatif. Apalagi disematkan kepada laki-laki misalnya. Menangis dalam artian menangis yang ini ya. Menangis yang nggak benar. Kalau menangis karena dosa, menangis karena Allah, ini bagus. Tapi kalau menangis karena hal-hal yang nggak penting,
Itu cengeng namanya. Taib. Ini kata beliau, ada sebagian makhluk yang apabila dia itu tersifati dengan sifat positif, itu hanya khusus bagi dia saja. Tapi ternyata kalau disematkan kepada makhluk yang lain, tidak jadi sifat positif, tapi justru jadi sifat negatif. Nah, yang kita sematkan kepada Allah adalah sifat positif yang semua makhluk sepakat kalau itu positif. Mau diberikan kepada laki-laki positif, diberikan kepada perempuan positif, diberikan kepada anak-anak positif, diberikan kepada dewasa positif. Itu yang kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kata beliau, "Tsumma innal qawla fi tanzihillah 'anin naqais kal qawli fi itsbatil kamal, fa kullu ma tanazzaha anhul makhluqu min sifatin naqs allati la kamala fiha fal khaliqu aula bitanazzuhi anha." Kata beliau, semua sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang negatif bagi kita, negatif dari semua sisi, mau disematkan kepada laki-laki, mau sifat ini diberikan kepada perempuan, mau anak-anak, mau orang dewasa, sifat yang satu ini pasti menunjukkan negatif. Tuli, bisu, buta, ya, apalagi jahil, bodoh. Itu diberikan kepada siapapun, itu adalah sifat yang negatif, sifat yang tercela. Maka kalau makhluk saja tidak mau menyandang sifat seperti itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih layak untuk tidak memiliki sifat tersebut. Sama seperti tadi, bukan maknanya negatif yang hanya pada sebagian makhluk, tapi sebagian makhluk yang lain tidak negatif. Enggak, ini relatif ya, sifat yang relatif. Kayak tadi, sifat lembek, ya, sifat lembeng, itu negatif kalau sama laki-laki, tapi kalau sama perempuan jadi positif. Bukan yang seperti itu, tapi ini yang negatif dari semua sisi. Maka Allah tidak layak menyandang sifat tersebut. Nah, karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada sebagian sifat-sifat kata beliau yang kalau kita sematkan kepada manusia itu jadi sifat positif. Tapi kalau kita berikan sifat itu kepada Allah, jadi sifat negatif bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh seperti misalnya at-takabbur. Apa takabur? Sombong. Ya, sombong. Kalau itu disematkan kepada diri kita jadi sifat negatif. Ya, ada orang tersifati dengan sifat takabur, maka itu sifat yang gak layak bagi dia. Tapi apakah Allah juga gak layak memiliki sifat itu? Ternyata tidak. Justru itu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini gak masuk pembahasan kita, karena ini negatif dari satu sisi, tapi negatif bukan dari sisi yang lain. Paham gak maksudnya jamaah? Ya, yang kita tolak dari sifat-sifat tersebut adalah yang negatif dari semua sisi. Itu yang kita tolak dari Allah, yang kita tiadakan Allah, kita sucikan dari sifat-sifat tersebut. Ya, contoh lagi misalnya apa? Selain takabur, sohibah, punya istri. Ya, sifat memiliki istri. Sifat memiliki istri bagi makhluk itu sifat positif atau negatif? Positif. Justru yang nggak punya istri itu yang negatif. Iya, ya bukan menghina ya, enggak. Maksudnya seorang itu mana yang lebih sempurna? Dia punya istri atau enggak punya istri? Punya istri, itu menunjukkan kesempurnaan dia. Sedangkan enggak punya istri menunjukkan kekurangan dia. Tapi ini manusia. Sekarang kita terapkan sifat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya istri. Jadi sifat positif atau negatif? Negatif. Tapi ketika dikatakan Allah enggak punya istri, malah jadi sifat positif. Iya. Punya anak. Ya, punya anak. Bagi manusia, makhluk memiliki keturunan itu sifat positif atau negatif? Positif.
Sebaliknya, ketika nggak punya keturunan, itu sifat yang negatif bagi dia. Sekarang terapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki anak. Positif atau negatif? Negatif. Tapi ketika dikatakan Allah nggak punya anak, justru itu menunjukkan sifat positif, kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau untuk memperkuat hal ini. Ya, untuk memperkuat kaidah yang sama-sama kita pelajari, yaitu semua sifat yang positif bagi makhluk, maka Allah layak untuk menyandangnya. Dan semua sifat yang negatif bagi makhluk, maka Allah harus disucikan dari sifat-sifat tersebut. Itu kaidahnya. Taib dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 60. Allah mengatakan, lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw walillahil mathalul a'la. Dan bagi orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, yakni orang-orang kafir, bagi mereka sifat-sifat yang buruk. Ya, bagi orang-orang kafir yang tidak beriman dengan akhirat, bagi mereka sifat-sifat yang buruk. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah sifat-sifat yang tinggi. Di sini sangat mendukung kaidah yang sedang kita pelajari, bahwa Allah itu harus memiliki sifat yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluknya. Ya, walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah sifat-sifat yang paling tinggi. Manusia ini punya sifat satu dengan yang lain tidaklah sama, meskipun sama-sama memiliki sifat. Contoh misalnya penglihatan. Kita semua yang ada di sini punya sifat melihat. Tapi apakah sama tingkat penglihatan kita satu dengan yang lain? Apakah sama? Tidak sama. Ada yang penglihatannya jelas, ada yang rabun, ada yang minus, dan yang lainnya nggak sama. Tapi di antara kita yang hadir di sini, ada yang paling tinggi penglihatannya, level penglihatannya paling jernih itu ada. Wallahu a'lam siapa, tapi ada yang paling tinggi. Kalau dikumpulkan semua manusia, siapa yang penglihatannya paling tinggi? Katakanlah fulan. Fulan ini sudah paling bagus penglihatannya, paling waras matanya. Ya, bisa melihat dengan baik. Sudah, dia ini manusia yang penglihatannya paling sempurna. Sesempurna-sempurnanya penglihatan manusia, tetap Allah yang lebih sempurna penglihatannya. Makanya Allah katakan walillahil mathalul a'la, bagi Allah sifat yang paling tinggi sudah. Ya, sifat yang paling tinggi. Terapkan pada semua sifat-sifat yang lain. Mendengar, ya, kemudian maha mampu, qudrah, kemudian juga sifat ilmu, mengetahui. Kalaupun ada orang yang paling cerdas, paling pintar, menguasai semua bidang ilmu, tetap Allah yang lebih berilmu. Allah yang tetap lebih tinggi. Ya, walillahil mathalul a'la. Taib dalil berikutnya, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi an-nas fa athna 'ala Allah bima huwa ahluh thumma dzakara ad-dajjal. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya. Nabi SAW memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam khutbahnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang perkara Ad-Dajjal. Nabi kemudian menyebutkan tentang perkara Ad-Dajjal. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, inni unzirukumuhu, sesungguhnya aku memperingatkan kalian, mewanti-wanti kalian darinya, yaitu dari Dajjal. Wa ma min nabiyyin illa qad anzara qaumahu, tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Laqad anzarahu Nuhun qaumahu,
sungguh dahulu Nabi Nuh alaihi salam telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Walakin sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi. Namun pada hari ini, kata Nabi, aku akan ucapkan, aku akan beritahukan kepada kalian sesuatu tentang Dajjal yang belum pernah diberitakan oleh nabi-nabi sebelum aku. Jadi maksudnya semua nabi-nabi sebelum beliau itu sudah memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Awas Dajjal, fitnahnya begini. Tapi ada satu hal tentang Dajjal yang belum pernah disampaikan oleh para nabi dan rasul sebelum beliau. Baru Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan perkara tentang Dajjal yang satu ini. Apa itu? Beliau mengatakan, ta'lamun annahu a'war wa anna allaha laisa bi'a'war. Ketahuilah. Ini gak pernah disampaikan sama nabi sebelumnya ya. Baru Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, ketahuilah, sesungguhnya dia, Dajjal, itu buta matanya, buta sebelah matanya. Sedangkan Allah itu tidak buta matanya, tidak buta sebelah. A'war itu artinya buta sebelah. Bahasa kita apa? Kicer. Iya, kicer. Dajjal itu bukan kayak yang digambarin sama orang-orang ya, matanya satu di tengah gitu. Bukan. Ya matanya dua, sama seperti kita matanya dua. Dajjal ini Bani Adam kok, bukan makhluk khusus monster gitu, bukan. Dajjal ini manusia min Bani Adam, sama seperti kita. Ya matanya tetap dua, namun matanya itu buta sebelah. Ya matanya buta sebelah, bahkan seperti inap, seperti anggur yang menonjol. Ya buta sebelah. Nah Nabi SAW lihat, membandingkan antara Dajjal, sifat Dajjal dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kicer itu sifat positif atau negatif? Negatif. Sedangkan sifat negatif, kicer ini negatifnya bagi sebagian makhluk atau bagi semua makhluk? Semua makhluk. Sampai nanti Idul Adha ada kambing kicer, mau beli nggak? Nggak mau beli. Karena Idul Adha ini nyari kambing yang apa? Sehat. Berarti kicer ini apa sih bahasa Indonesianya? Masuk kicer? Hah? Apa? Picek. Picek ya sama aja bahasa Surabaya. Bahasa Indonesianya apa? Buta sebelah aja ya. Iya. Nah, ini yang nonton live-nya kesian ini. Bukan orang Surabaya bingung. Taib. Buta sebelah itu sifat yang negatif bagi semua makhluk. Bukan cuma manusia saja, bahkan kambing saja kalau buta sebelah itu jadi sifat yang negatif bagi dia. Nah, kalau bagi makhluk saja itu sifat yang negatif, maka tentu bagi Allah harus ditiadakan sifat tersebut. Makanya Nabi membandingkan Dajjal itu buta sebelah, akan tetapi Allah itu tidak buta matanya. Nah, ini menetapkan kesempurnaan sifat positif bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham jamaah? Bingung? Enggak ya? Gampang ya? Gampang insyaallah. Baik. Kita lanjutkan dalil berikutnya. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabiyun. Suatu ketika ada tawanan-tawanan perang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini habis perang itu biasanya ada yang ditawan. Ya, tawanan-tawanan ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Fa idza imra'atun minas sabi tahlubu thadyaha tasqi. Ternyata ada seorang wanita itu yang sedang mencari anaknya untuk disusui. Ya, di antara tawanan-tawanan tersebut barangkali ada anaknya yang masih kecil, yang masih dia susui itu barangkali tertawan. Dicari sama dia anaknya ini. Dia ingin menyusui anak tersebut. Idza wajadat sabiyan fis sabhi akhadathu. Ketika ditemukan ada bocah
Ya Allah wa'lam itu anaknya atau bukan, langsung diambil sama dia dan langsung disusui. Ya namanya ibu, ya namanya orang tua sayang luar biasa kepada anaknya. Begitu nemu anaknya langsung didekap, langsung disusui. Fa'alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Langsung dipeluk sama dia, didekatkan ke dadanya dan disusui sama perempuan tersebut. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika melihat peristiwa itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kita, para sahabat ini, apa kata Nabi? Atarauna hadhihi tarihatu waladiha finnar. Para sahabat, gimana pendapat kalian? Perempuan ini, wanita ini, bagaimana pendapat kalian kalau dia melemparkan anaknya ke kobaran api? Mungkin nggak? Ini orang tua, ibu dari tadi nyariin anaknya, begitu dapat langsung dipeluk, langsung disusui. Kemudian Nabi bertanya, mungkin nggak dia lemparkan, tega melemparkan anaknya ke kobaran api? Apa kata para sahabat? Qulna la wallah. Kami mengatakan tidak demi Allah. Ini aneh jamaah. Biasanya para sahabat itu ditanya sama Nabi, ngerti nggak ngerti, adab mereka itu mesti jawab dengan Allahu wa rasuluhu a'lam. Iya, adabnya para sahabat itu gitu. Paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, kalau ditanya sama Nabi, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, iki dungaren, tumben, tegas para sahabat menjawab, la, pakai sumpah lagi, wallah, tidak demi Allah, nggak mungkin. Wahia takdiru ala antat rahahu. Tidak mungkin dia melemparkan anaknya ke dalam kobaran api. Meskipun dia mampu melemparkannya, mustahil dia lemparkan anaknya ke dalam kobaran api. Kenapa? Karena apa yang dilihat sama para sahabat itu bertolak belakang dengan apa yang didengar dari Nabi SAW. Yang dilihat para sahabat ini ibu yang penyayang luar biasa. Lah kok Nabi tanyanya mungkin nggak dilempar ke api? Ya nggak mungkin. Tapi bukan itu maksudnya Nabi. Nabi baru menunjukkan maksud daripada pertanyaannya tadi. Nabi mengatakan, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang, lebih rahmat kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Rahmat, kasih sayang, itu sifat positif atau negatif? Sifat positif. Kalau ini disematkan kepada makhluk, itu jadi positif, maka tentu Allah lebih layak untuk tersifati dengan sifat tersebut. Dan sifat Allah terhadap sifat tadi, itu paling tinggi. Walillahil mathalul a'la. Ya, ibu sayang kepada anaknya, Allah sayang kepada hambanya. Tapi siapa yang lebih sayang? Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Masuk? Belum? Kurang berapa menit? Ya, Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu kepada anaknya. Seorang penyair pernah mengatakan, Allahumma innaka ta'lam anna ummi hiya arhamun nasibi. Ya Allah, sesungguhnya kau mengetahui bahwa ibuku adalah manusia yang paling sayang kepadaku daripada semua manusia yang ada. Ya, ibuku adalah manusia yang paling sayang kepadaku dari semua manusia yang ada. Wa inni a'lam annaka arhamu bi min ummi. Dan aku juga tahu ya Allah bahwa engkau lebih sayang kepadaku daripada ibuku. Ya, kau lebih sayang kepadaku daripada ibuku. Wa ummi la tardha liyal halak wal azab. Ibuku ya Allah tidak ridho apabila aku kena azab, apabila aku sengsara. Ibuku enggak ridho. Afatardahu anta wa anta arhamur rahimin. Lantas apakah engkau ridho ya Allah aku sengsara, sedangkan engkau lebih sayang kepadaku daripada ibuku? Paham maksudnya syair ini? Ya, kalau diterjemahin nggak ajib. Padahal kalau bahasa Arabnya bagus, luar biasa. Ya, menunjukkan kasih sayang Allah itu lebih daripada kasih sayang siapapun. Dalam riwayat yang lain,
Nabi SAW mengatakan, innallaha qassamar rahmah mi'ata ajza. Sesungguhnya Allah itu membagi rahmat menjadi 100 bagian. Fa'anzala juz'an wahidan. Kemudian Allah menurunkan satu bagian rahmat ke atas muka bumi ini. Sedangkan yang 99 disimpan buat siapa? Berarti milik siapa yang 99 ini? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman satu rahmat turun ke muka bumi ini, yatarahamu bihal ibad. Dengan satu rahmat ini makhluk-makhluk saling berbagi rahmat. Nggak tahu ibu kita itu kebagian 0, berapa persen, wallahu a'lam. Rebutan sama manusia segini banyaknya. Rebutan sama binatang juga. Rebutan sama jin juga. Kebagian 0,0 berapa persen? Wallahu a'lam. Ya. Itu rahmat Allah yang satu. Kalau kita melihat ibu kita yang cuman kebagian 0,000 sekian persen, itu sayangnya luar biasa kepada kita, rahmatnya luar biasa kepada kita, apalagi yang punya 99 rahmat. Kira-kira bagaimana kasih sayangnya? Sangat besar. Ya. Ini sekali lagi sisi pendalilannya, rahmat sifat yang positif. Kalau itu bagi makhluk adalah sifat yang positif, maka itu lebih layak disematkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini kemudian beliau melanjutkan dengan ucapan para as-salaf. Ya, ucapan para salafus soleh. Kita baca di sini sebagian saja. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 241 Hijriah, beliau mengatakan, i'lam anna syai'aini idza ijtama'a fismin yajma'uhuma fakana ahaduhuma a'la minal akhar thumma jara 'alaihima ismu madhin fakana a'lahuma aula bil madhi wa aghlaba 'alaihi wa in jara 'alaihi ismu dhammin wasmu dani ismun daniun fa adnahuma aula bihi. Kata beliau, kalau ada dua hal, dua orang atau dua benda yang berkumpul dalam satu tempat. Ya, ada dua benda atau dua orang yang berkumpul dalam satu tempat. Dua orang ini sama-sama memiliki sifat tertentu. Atau langsung contohnya saja. Ada dua mobil. Ya, dua mobil terparkir di garasi. Dua mobil ini sama-sama tersifati dengan satu sifat. Apa misalnya? Ya, sama-sama tersifati dengan satu sifat. Apa sifat apa misalnya? Mobilnya ini apa namanya? Kinclong, mulus. Ya, bersih. Ya, sama-sama tersifati dengan satu sifat itu tadi. Bersih. Kemudian ketika ada orang yang memuji, memberikan pujian kepada mobil, maka pasti akan dilihat siapa di antara dua mobil ini yang memang layak mendapatkan pujian tersebut. Maka kalau dilihat di antara dua mobil ini, maka mobil yang pertama itu lebih kinclong, lebih bersih daripada mobil yang kedua. Maka berarti pujian ini layak kepada siapa? Yang mobil pertama tadi. Karena dia sifatnya lebih apa? Lebih tinggi. Maka demikian juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manusia punya sifat terpuji, punya sifat positif. Allah juga punya sifat positif. Tapi ketika datang pujian, maka yang layak dipuji siapa? Kenapa kok Allah yang layak dipuji? Karena sifatnya Allah lebih tinggi. Masuk ya? Baik, kita dengarkan adzan. Kemudian kalau ada pertanyaan, kita persilahkan setelah adzan. Wallahu a'lam. Ya, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang kita sampaikan barangkali ada yang ingin ditanyakan.
Saya persilahkan. Ya, silakan Pak. Itu. Terima kasih. Terkait kasih sayang Allah yang tak terhingga, tak terukur di bagaimana makhluknya yang kami tanyakan Ustaz, bahwa kasih sayang Allah ini kita melihat tentang kejadian penciptaan manusia sudah 50.000 tahun sudah dicatat. Kamu akan masuk neraka atau masuk surga. Kemudian ada lagi tentang manusia yang begitu luar biasanya jahatnya sampai ditutup hati maka hati sehingga kita kalau memang begitu kenapa Allah tidak memberikan kasih sayang kepada manusia yang diciptakan demikian yang saya tanyakan saja. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman. Ya, di antara makna dari nama Allah Ar-Rahman adalah Dzu Rahmatin Wasi'ah, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada semua hamba-hambanya tanpa terkecuali. Semua mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla memberikan rizki apa cuman kepada orang beriman saja? Tidak, orang kafir juga diberi rizki. Allah memberikan kesehatan, Allah berikan makan, Allah berikan minum, Allah berikan kehidupan. Itu bukan cuma khusus bagi orang beriman saja, tapi juga bagi orang-orang kafir. Termasuk diantaranya Allah memberikan jalan hidayah berupa ilmu itu kepada semua makhluk-makhluknya. Allah sudah tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Maka kalau makhluk tersebut memang tidak mau mengambil jalan kebaikan, maka yang disalahkan siapa? Ya, makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memang tidak memaksa makhluk-makhluknya, tidak. Allah tidak memaksa manusia. Allah mengatakan wahadainahun najdain, dan kami tunjukkan kepada manusia dua jalan. Allah tunjukkan jalan kebaikan lewat sana, Allah tunjukkan juga jalan keburukan lewat sini agar diwaspadai. Nah, kalau sudah diberikan petunjuk seperti itu, dia masih tetap menempuh jalan keburukan, maka salah siapa? Ya, salah manusianya. Allah sudah memberikan kasih sayangnya berupa jalan petunjuk tadi. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Di antara bentuk kasih sayang Allah, Allah menciptakan manusia itu. Allah menciptakan manusia, tidak ditinggalkan begitu saja manusia ini hidup berusaha, tidak. Allah habis menciptakan manusia gak ditinggal dak ngono ndak. Tapi Allah Azza wa Jalla berikan petunjuk kepadanya untuk bagaimana caranya hidup di atas muka bumi ini. Bagaimana supaya bahagia di atas muka bumi ini. Bagaimana supaya bisa menggapai kebahagiaan yang hakiki di surga. Dikasih jalannya nggak sama Allah? Allah turunkan kitab. Allah utus para nabi dan rasul. Makanya Nabi SAW itu disebut dalam Al-Quran, Nabi itu rahmatan lil alamin. Rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada alam semesta ini. Karena dengan diutusnya Nabi SAW menunjukkan Allah itu sayang kepada hambanya, sehingga Allah menginginkan hamba-hambanya itu ke jalan yang benar. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa. Ya, Allah tidak memaksa hamba-hambanya. Allah berikan kepada hamba-hambanya jalan, dan hambanya yang memutuskan sendiri mau pilih jalan yang mana, itu Allah Azza wa Jalla berikan kebebasan kepada hambanya. Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau beriman, maka silahkan dia beriman. Tapi barang siapa yang mau kafir, maka dipersilahkan sama Allah untuk menjadi orang-orang kafir. Ya, Allah Azza wa Jalla adil. Allah sudah berikan kasih sayangnya kepada semua makhluk-makhluknya. Itu Pak, mungkin wallahu a'lam. Yang lain? Ya.
penjelasan dari riwayat yang artinya ia berkata, tidaklah langit 7 dan bumi 7 di telapak tangan Allah Ar-Rahman, kecuali bagaikan sebutir biji sawi diletakkan di telapak tangan seorang di antara kalian. Pertanyaannya, apakah ini termasuk mengumpamakan sifat Allah ke sifat makhluk, dan bagaimana hukumnya mengumpamakan sifat Allah dan sifat makhluk? Iya. Ini tadi terlewatkan memang karena waktu yang tidak mencukupi. Athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan mas-samawatus sab' wal arduna sab' fi yadillah illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Kata Abdullah bin Abbas, tidaklah langit yang 7 lapis dan tidaklah bumi yang 7 lapis di tangan Allah itu seperti biji yang ada di tangan kalian. Ya, khardal itu sesuatu yang kecil, yang sangat kecil sekali. Ya, tidaklah langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis itu seperti biji yang ada di genggaman tangan kalian. Tidaklah langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis di tangan Allah Subhanahu wa taala itu seperti biji yang kecil di tangan kalian. Tapi pertanyaannya, apakah ini masuk ke dalam penyerupaan Allah dengan makhluk? Maka jawabannya tidak. Ini kata para ulama dalam rangka takribul faham atau tahqiqus sifat, untuk mendekatkan pemahaman dan untuk merealisasikan sifat Allah Subhanahu wa taala benar-benar seperti itu. Abdullah bin Abbas ini menegaskan bahwa tangan Allah memang tangan yang hakiki. Meskipun harus dipahami tidak mesti sama dengan tangannya makhluk. Jangankan Abdullah bin Abbas, Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan tatkala Nabi membaca firman Allah dalam surah An-Nisa, yaitu firman Allah, innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Itu ayat dalam surah An-Nisa. Nabi membaca, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Perhatikan di sini. Allah berfirman, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Apa kata Abu Hurairah? Nabi SAW fawadu'a ibhamahu ala udhunihi wallati taliha ala ainihi. Nabi meletakkan jempolnya di telinganya. Kemudian jari telunjuknya diletakkan di matanya. Seraya membaca firman Allah tadi, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah maha melihat lagi maha mendengar. Itu Nabi posisinya seperti ini. Bukan berarti maknanya Nabi menyamakan Allah dengan pendengaran Allah dengan pendengarannya. Bukan berarti maknanya Nabi menyamakan penglihatan Allah dengan penglihatannya, tidak. Tapi Nabi menegaskan Allah benar-benar mendengar, Allah benar-benar melihat. Tapi tidak sama antara pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Makhluk cuma mendengar sebagian saja. Anda cuma bisa mendengarkan yang ada dalam ruangan ini. Apa yang ada di luar ruangan ini Anda nggak bisa mendengar. Tapi pendengaran Allah meliputi segala makhluk-makhluknya. Antum kalau ada 2 orang yang berbicara di sini, ada 2 ustadz di sini sama-sama pengajian, bisa dengarkan dua-duanya nggak antum? Nggak bisa. Tapi Allah, jutaan manusia, mereka sama-sama berdoa kepada Allah di waktu yang bersamaan dengan bahasa yang berbeda-beda. Allah mendengar semua doa-doa mereka. Maka itu untuk tahqiqus sifat, untuk menegaskan sifat, bukan untuk menyerupakan sifat dengan makhluk. Itu mungkin. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.